Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ise kabar taka Adil Katalino Pajuramin Kasuraga Basengat Kajubata. Arus Salam literasi. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, melalui bidang pengolahan, pelayanan, dan pelestarian bahan perpustakaan mempersembahkan program YUKAS, YouTube Education Story. Saksikan YUKAS melalui YouTube resmi kami. Insya Allah program yang menarik, penuh edukasi, berharga, dan bermakna. Ayo kita jelajahi wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan ayo kita menuntut ilmu bersama kami. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkatkan literasi dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Melalui YUKAS, YouTube Education Story, yang eksis sejak tahun 2020, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara, dapat memperoleh berbagai jenis informasi atau pengetahuan, khususnya pengetahuan lokal Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mari kita tingkatkan literasi. Salam literasi. Sobat Pustaka, kali ini Pustakamen dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Arsip akan melakukan kegiatan perpustakaan keliling di salah satu sekolah dasar yang ada di Kelurahan Sesumpu. Yuk ikuti kami. Baiklah Sobat Pustaka, kali ini Pustakamen bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip melaksanakan kegiatan rutin seperti biasanya, yaitu Pusling Pustaka Keliling. Kali ini Pustakamen berada di SD Negeri 008 Kelurahan Sesumpu, Penajam Pasir Utara. Ikuti kami, kita keliling-keliling. Hai adik-adik. Baiklah Sobat Pustaka, seperti inilah kegiatan Pusling atau Pustaka Keliling dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bisa kita lihat anak-anak dengan antusias untuk membaca buku. Hai, hai, semangat! Masya Allah, suaranya nyaring banget. Berapa semua adanya sekarang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, kakak berjalan-jalan dan melihat sebuah dermaga lagu ini berjudul Sekesal Malam. Eyo deyo bintang malam, sambut iko sekesal, asikmu bueng betang, sambut iko sekesal. Kami bisa bertemu dengan keluarga kami. Iya, tunjukkanlah pulang kembali ke keluarga kami. Dan adik, tiba-tiba saja langit bergemuruh. Nah, mereka pun menjadi memancing bagaimana dia membangun. Nah, Sobat Pustaka, pada kesempatan kali ini kami juga ingin mengulik informasi dan sejarah mengenai kelurahan yang sedang kita datangi ini. Apa saja ya sejarah dan ciri khas kelurahan ini? Yuk ikuti Pustakamen jalan-jalan. Baiklah Sobat Pustaka, kali ini kita sudah berada di Kelurahan Sesumpu, di mana Kelurahan Sesumpu ini menghasilkan hasil dari lautan maupun pertanian. Sebelum kita melihat-lihat Kelurahan Sesumpu, ada baiknya kita mampir dulu ke salah satu dermaga yang dikenal dengan nama Aju Matedung. Nah Sobat Pustaka, dari dermaga ini pula kita bisa melihat langsung jembatan yang ada di sana, yang lebih dikenal dengan sebutan nama Jembatan Sesumpu. Baiklah Sobat Pustaka, kita masih berada di dermaga Aju Matedung. Dermaga ini merupakan dermaga yang cukup besar di Kelurahan Sesumpu, di mana di dermaga ini sering terjadi transaksi antara nelayan dan pembeli. Para nelayan pun bersandar atau menyandarkan perahu-perahu dan kapal mereka di dermaga ini. Kita bersama narasumber kita, yaitu Ketua Karang Taruna. Mungkin langsung saja kita tanya-tanya sedikit soal Karang Taruna di Sesumpu ini. Oke, mungkin langsung aja dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dismi, Ketua Karang Taruna Kelurahan Sesumpu. Kebetulan juga saya di sini bergerak di bidang sosial juga dan di pendidikan. Untuk Karang Taruna sendiri Pak, di Sesumpu ini berdirinya sudah sejak kapan? Karang Taruna itu sejak 2004 itu yang mulai aktif ya. Dan untuk menjabat Pak ya, menjabat sebagai Ketua Karang Taruna sudah ada berapa tahun Pak? Ini saya sudah dua periode. Iya. Selama menjabat sebagai Ketua Karang Taruna, mohon maaf Pak, hal apa yang sudah Bapak lakukan untuk Sesumpu ini? Alhamdulillah ya, semenjak saya menjabat itu dari tahun 2014 itu sampai sekarang, banyak hal sih yang kita lakukan, cuman untuk pencapaiannya masih ada yang tercapai dan ada yang belum, terutama karena kita bergerak di bidang kepemudaan. Jadi sasaran kita lebih cenderungnya ke olahraga. Ya alhamdulillah untuk olahraga kita sudah bisa berbicara sih di kabupaten. Kemarin kita di tahun 2015-16 itu runner up di Liga SD-nya untuk anak-anak. Kemudian untuk di UMKM
Ibu-ibu rumah tangga kemarin kita kembangkan juga itu kerjasama dengan kelurahan. Kita pelatihan dasar menjahit itu, alhamdulillah sekarang ibu-ibu itu sudah menghasilkan lah dari segi ekonominya. Dan sampai sekarang mesin pun yang ada juga bantuan kita dari dinas sosial itu kita serahkan ke masing-masing ibu-ibu yang mempunyai keahlian di situ. Siap. Baiklah Pak, sebagian besar masyarakat di Sesumpu ini saya perhatikan nelayan dan petani Pak ya. Dan untuk nelayan sendiri penghasilannya itu apa saja Pak kira-kira? Nelayan sih yang jelas kayak di air kan ini ikan, kemudian kepiting, udang. Itu sih yang penghasilan terbesar mereka. Untuk pertanian sendiri Pak, hasil tanamnya dipakai sendiri atau dijual Pak? Karena ini kan termasuk penghasilan utama mereka. Karena beras ini juga makanan pokok mereka, ya jelas dimakan sendiri ya kan. Kemudian yang kedua baru dijual. Nah, dijual itu ada dua pemasaran, ada yang dari langsung gabah, kemudian dijadikan beras. Kemudian yang beras itu ada juga pengepulnya, pembeli dari luar. Kemudian yang gabah itu ada juga dari Bulog. Ya, dan musim panennya kita di sini karena tabela kan kita tidak ada irigasi, jadi mengandalkan tak ada hujan. Jadi hitungannya nggak ada musim. Iya, nggak ada musim. Malah kadang-kadang kita sampai setahun sampai 4 kali alhamdulillah nanam padi itu. Iya, cuman hasilnya sih berbeda sih dengan yang ditanam seperti prosedurnya pertanian kan. Iya, cuman ya alhamdulillah dengan adanya beberapa masuk bantuan unit-unit dari pemerintah, ya alhamdulillah sangat terbantu petani di sini. Cuman yang kendalanya di sini ya, kita akses jalan ini. Akses jalan yang memang apalagi kalau sudah di musim hujan. Ya itu yang kasihan, karena jalan usaha tani kami juga ini kan belum semuanya layak kan, masih jalan kecil. Jadi untuk akses untuk mengangkut hasil panen itu ya lumayan sulit ya. Baiklah Pak, pertanyaan terakhir untuk Bapak ini, harapan kedepannya untuk Kelurahan Sesumpu ini Pak, apa? Kedepannya sih kami berharap ya seperti tadi apa yang saya sampaikan, ini juga mewakili dari semua warga Kelurahan Sesumpu, karena sudah beberapa tahun kita memohon kepada pemerintah ya akses jalan itu yang kita minta untuk di aspal atau apalah yang intinya berwarna hitam gitu, bukan berwarna coklat lagi. Kemudian seperti untuk kebutuhan juga nelayan kita ini kan alat-alat tangkapnya juga masih kurang sarananya, dan mungkin juga perlu juga nanti ada semacam pelatihan untuk SDM-nya. Baiklah Sobat Pustaka, kita dengar tadi harapan-harapan dari masyarakat Kelurahan Sesumpu yang disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Sesumpu. Semoga harapan-harapan beliau dapat realisasi ke depannya. Baiklah Sobat Pustaka, kali ini saya bersama seorang bapak yang punya usaha di Sesumpu. Ini dengan Bapak siapa? Pak Tajidin. Sebagai apa Pak? Sebagai pengepul. Sebagai nelayan. Hasil apa aja Pak yang dikumpulkan di sini atau dibeli dari nelayan Pak? Rajungan, lobster, udang white, ikan. Hasil penjualan nelayan di sini kira-kira sehari itu ada berapa kilo Pak? Tergantung cuaca sih, tergantung cuaca. Paling cuaca besar gelombang itu agak kurang, teduh pun agak kurang juga. Jadi agak sedang-sedang gitu, baru bisa dapat. Kalau musimnya itu sampai 100 kilo satu hari sama nelayannya. 100 sampai 200 kilo. 100 sampai 200 kilo Pak ya? Iya, kalau musimnya. Kalau musim kayak gini kan nggak sendiri. Paling dapat 30-40 kilo. Kendalanya selama Bapak membuka usaha menjadi pengepul ini Pak, apa aja Pak? Kendalanya? Dulu kan persaingan ketat. Ini kan berdiri saya mulai usahain tahun 90. Itu pertama-tama saya buka usaha ini, saya kerjasama dengan orang Cina pertamanya 1 tahun itu. Harapan kedepannya apa Pak? Iya, dilihat dari pemerintah aja.
bantuan pemerintah. Sini kan banyak bantuannya dari pemerintah di perikanan. Baiklah, Sobat Pustaka, demikian tadi wawancara dengan Bapak Haji Tajidin sebagai pengepul yang ada di Sesumpu ini. Besar harapan Pak Haji untuk para nelayan ini semakin berkembang, tentunya semakin memiliki hasil-hasil yang cukup besar, dan mungkin bisa hasil dari Sesumpu ini bukan hanya lokal, bukan hanya di Indonesia, bahkan hingga internasional bisa diekspor, Pak ya. Iya, terima kasih banyak. Baiklah Sobat Pustaka, kali ini kita bersama tokoh masyarakat yang ada di Sesumpu. Mungkin langsung saja kita tanya kepada Bapaknya. Dengan Bapak siapa? Nama saya Yusri Sulaiman. Kami dari Dinas Perpustakaan mungkin ingin mengetahui Pak, mengapa dulu ini diberi nama Sesumpu Pak? Karena diberikan nama Sesumpu begini, mungkin orang tua dulu kan artinya Sesumpu itu bahasa Bugis. Sesumpu artinya saling menyambung, karena di situ kan dulu pakai perahu menjemput, baru orang bisa nyebrang ke Sesumpu ini langsung ke sana ke Tanjung, kan begitu sejarahnya. Iya. Baiklah Pak, tadi kami ada berjalan-jalan juga ke sebuah dermaga. Di dermaga itu saya baca tulisannya yaitu Ajumatedung. Kalau boleh tahu Pak sejarahnya Ajumatedung itu Pak? Menurut ceritanya orang tua dulu ada kayu besar di situ, artinya Ajumatedung itu kayu berpayung, seperti payung bentuknya begitu. Sesumpu ini adalah kampung yang paling tua di sini, daerah Tanjung sampai sini paling tua ini. Dulu itu dermaga itu di situ kampung, banyak rumah di situ dulu, sampai di laut itu di Gusung itu semua kelapa di situ dulu. Lalu abrasinya kan menambah sehingga semua itu hilang. Pohon kelapa situ banyak kelapa dulu di situ. Yang menjadi hutan itu padang kelapa dan rumah di situ. Kan dulu di situ kan banyak itu peninggalan Jepang itu kan, seperti kolam-kolamnya ada sampai di situ. Tempat lampu senternya itu kan dulu kan pakai senter kan, kalau perang itu kan pakai senter, ada semua di situ dulu itu. Kalau boleh tahu barang-barang atau benda-benda tersebut hilang atau bagaimana Pak? Besi-besinya itu diambil memang orang dijual. Sayang sekali ya Pak ya. Harapan Bapak sebagai tokoh masyarakat di Sesumpu ini Pak, ke depannya ingin disampaikan apa Pak? Ya, harapan kami ini memang Sesumpu ini supaya artinya Sesumpu ini lebih meningkat daripada yang lalu, ya kan? Terutama diperbaiki jalanannya, itu utamanya, air bersihnya, lampunya, ya kan? Karena itu menjadi kebutuhan pokok masyarakat semua. Baiklah Sobat Pustaka, demikian tadi wawancara dengan Bapak tokoh masyarakat, dan harapan-harapan beliau yang telah disampaikan itu adalah harapan seluruh masyarakat Sesumpu, yang mana Sesumpu butuh perhatian lebih dari pemerintah setempat. Terima kasih, salam literasi.